rakyat dan pemerintah, tokoh masyarakat ini bersatu untuk membangun Nabire yang baik. Tak tertuliskan dengan kata-kata. Betapa bahagianya Bapak Dr. Andes Anselmus Petrusio ketika mendengar kabar pemekaran Provinsi Papua disahkan DPR RI pada Kamis 30 Juni 2022. Perlu waktu 35 tahun menunggu untuk mewujudkan gagasannya agar Provinsi Papua dimekarkan. Awal gagasan dari Bapak Anselmus Petrusio, di mana beliau dengan keberaniannya yang tinggi, gagasan itu ditulis dalam skripsinya tahun 1986 di Sekolah Pamon Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP di Jakarta. Kini Sekolah Pamon itu telah berubah menjadi IPDN yang merupakan gabungan antara IIP dan STPDN. Bapak Dr. Andes Anselmus Petrusio pada tahun 2001 memaparkan hasil perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah melalui 4 tahap. Tahap 1 mulai tahun 2001 sampai dengan 13 Juni 2007. Tahap 2 mulai bulan Juli 2007 sampai dengan 6 September 2007. Tahap 3 dari tanggal 7 September 2007 sampai dengan 10 Oktober 2011. Tahap 4 dari tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan 25 Juni 2012. Inilah sang pegagas pemekaran Provinsi Papua Tengah, Bapak Dr. Andes Anselmus Petrusio saat ditemui di kediamannya. Ya, terima kasih, selamat siang. Kalau berbicara tentang Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Tengah ini, ceritanya panjang sekali. Sebab bukan baru, tapi kita sudah berjuang Papua Tengah ini sejak 99 dengan adanya lahir Undang-Undang 45 tahun 99 itu. Lahirlah Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Kota Sorong, Kabupaten Timika, Puncak Jaya, Paniai. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 99. Namun dalam Undang-Undang 45 ini ditunjuk Karteger Gubernur Herman Monim di Papua Tengah, Abraham Matururi di Papua Barat. Lalu Timika itu ibu kota, tetapi timbullah suatu konflik antara kelompok masyarakat karena tidak jadi ibu kota, karena Karteger dia pulang ke Sentani, tinggalkan ibu kota, sedangkan Papua Barat dilanjut terus oleh Abraham Matururi karena dia tidak mau tahu, karena dia ini militer, latar belakang militer, dia tidak mau tahu, yang penting dia langsung terus. Sampai sekarang berlaku. Sedangkan Papua Tengah tunda. Karena Herman Monim itu orang pemerintah, jadi orang birokrat, jadi dia ikut aturan. Perintah dari atas turun, jadi dia laksanakan. Nah, dengan demikian, tahun 2000, setelah ibu kota Provinsi Papua Tengah tidak jadi jalan, tahun 2001, saya kagas Porseni di Nabire. Jadi semua pemudi di Papua ini saya kumpulkan di Nabire, pekan olahraga dan seni budaya yang saya laksanakan di Nabire tahun 2001. Dan pada waktu itu penutupan Porseni, semua komponen pemuda yang hadir turut mendeklarasikan Papua Tengah ibu kotanya di Nabire. Saya gagas
tidak boleh gagal. Papua Tengah harus jadi. Jadi saya gagas kembali untuk merebut kembali Papua Tengah itu. Nah, setelah itu tahun 2014, tanggal 14 April 2003 deklarasikan lagi ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire oleh para bupati, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain. Kemudian tanggal 31 Agustus 2006 kita adakan musyawarah besar dari seluruh kabupaten yang ada di wilayah tengah ini dan musyawarah di Ketaus waktu itu. Dan itulah dibicarakan dua hal penting. Pertama adalah deklarasikan Papua Tengah ibu kota dari Nabire. Kemudian membicarakan menunjuk proses perjuangan Papua Tengah ini di koordinatornya adalah Dr. Ansimus Pesurjo, sedang ketua timnya adalah Norbert Mote. Untuk kita perjuangkan keadilan Papua Tengah. Setelah itu kita berjuang, kita bikin presentasi di gedung PDRI depan Komisi 2 tanggal 13 Juni 2007. Di mana kita bikin cari Papua Tengah tidak lari kemana. Kita tanya apa sudah cabut undang-undang atau belum? Katanya belum. Kalau begitu kita kasih terima aspirasi kami terima dan kami bentuk undang-undang baru tersendiri Papua Tengah ini. Lalu dengan hak menurut DPR keluar rancangan undang-undang untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah. Setelah itu dilanjutkan dengan gagasan lain untuk memperjuangkan Papua Tengah. Kemudian kita kedua kali berjuang, presentasikan kedua kalinya tanggal 5 September 2007 di depan Komisi 2 lagi kedua kalinya. Kemudian keluarlah rancangan undang-undang Papua Tengah. Akhirnya keluarlah Ampres nomor R66 garis miring Presiden garis miring 12 garis miring 2013 Ampres pembentukan Provinsi Papua Tengah. Lalu setelah itu dilanjutkan perjuangannya. SBY tidak sempat menetapkan undang-undang pembentukan Papua Tengah, tapi tanggal 1 Oktober 2014 serahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilanjutkan. Kemudian moratorium terjadi karena macam presiden, kita kena berapa waktu diam. Akhir-akhir 3 tahun terakhir bergulirlah perjuangan Papua Tengah. Jadi proses perjuangan Papua Tengah ini bukan baru, tapi sejak 2001 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, selama 22 tahun. Jadi saya memperincikan cerita itu panjang sekali, tapi tidak ada waktu untuk saya bisa ceritakan semua. Akhirnya sekarang itu sudah terima. Ampres 66 itu sudah berhasil tanggal 30 Juni 2022. Ini merupakan hasil perjuangan murni dari saya, Ansimus Pesurjo. Perjuangan saya tidak bisa berikan kepada siapapun, tidak berikan apa-apa kepada siapapun. Hanya saya sumbangkan kepada generasi akan datang. Provinsi Papua Tengah adalah sebuah hadiah yang saya berikan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat semua masyarakat sambut dengan meriah tentang ibu kota, kehadiran ibu kota. Ibu kota ini tidak ada apa-apa, tetapi justru Timika itu adalah fasilitas lengkap karena dibangun oleh Freeport. Nabire ini tidak ada fasilitasnya. Justru tidak ada itu yang harus hadir pada dia bangun.
Kalau ada tidak perlu bangun lagi. Nah, tidak ada yang kita harus bangun. Oleh karena itu saya ajak semua masyarakat, kita bersatu padu. Tua, muda, besar, kecil, tidak usah kita bedakan. Kau dari mana, kau dari mana. Yang penting kita yang ada di Nabire, Papua Tengah ini bersatu padu untuk membangun. Dan saya mengajak kepada pemerintah pusat juga, para Karteke yang duduk juga, semuanya para pemerintah provinsi, kabupaten, supaya prioritaskan orang-orang yang ada di wilayah tengah Mepago. Berilah kesempatan mereka jadi sejahtera. Beri kesempatan di birokrasi, pengusaha, pendidikan. Berilah kepada mereka yang asli, utamakan yang orang asli. Nanti bila perlu 80% adalah orang asli, yang lain adalah 10%. 10% itu lahir besar di Nabire, 10% itu dari luar. Sedangkan 80% adalah dari Nabire, dari pedalaman. Itu yang digunakan. Itu baru mencapai kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu, saya sangat mengimbau kepada semua masyarakat harus bersatu padu. Dan sekarang kita meriahkan kehadiran Provinsi Papua Tengah. Saya heran, tidak ada kegiatan apa-apa sekarang. Sudah sekarang tanggal 6. Tapi coba bikin cukuran kah, coba menari-nari kah, yosim-yosim kah. Dan kita juga belum tahu di mana letak ibu kotanya nanti. Ibu kantornya di mana, terus rumah jabatannya di mana. Tidak ada suara-suara. Saya minta kepada semua komponen masyarakat bersatu dan pemerintah daerah, para bupati yang wilayah tengah ini bersatu menentukan lokasi yang baik. Di mana lokasi Nabire ini ada Kempa, itu ada jenis-jenis daerah. Kempa yang itu kempanya besar, kempa sedang dan kecil. Sesuai dengan tahun 2006 saya teliti itu, kempa yang besar itu daerah sana dan membesar kemari. Kalau dari gedung DPR ke bawah ini sampai bumi kecil, tapi dari Wanggar sampai ke sana lebih kecil lagi. Oleh karena itu, marilah kita cari tempat yang aman, layak, yang kita bangun lagi. Jangan kempa lagi jadi hancur. Seperti dulu kempa sini Nabire 2 kali hancur. Tetapi saya berhasil dengan rakyat bangun kembali Nabire selama 2,5 tahun. Sekarang fasilitas yang ada ini saya bangun. Ya, untung sekarang saya bangun fasilitas yang ada ini. Saya bangun Ketaus, saya bangun gedung DPR, kantor bupati dan lain-lain, rumah sakit. Ini semua hasil karya saya. Sehingga ini jadi kempa yang terjadi di Nabire ini membawa manfaat yang besar, untungnya besar, bawa rezeki, kempa bawa rezeki. Sehingga 2,5 tahun saya bisa bangun Nabire dengan sekejap mata. Itu syukur kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, marilah kita tentukan lokasi ibu kota antara Kalibumi sampai di Wami. Antara itu salah satu. Ibu kota ini kantor gubernurnya, mungkin rumah jabatan gubernurnya. Mari, tapi harus bicara semua tokoh masyarakat. Jangan suku-suku apa, tapi semua komponen masyarakat itu sama-sama bicara menentukan. Jadi para bupati juga saya mengajak kepada masyarakat untuk turut berbicara supaya mereka enak. Jangan sampai baku todong kiri kanan, tapi kalau bisa bersatu. Rakyat dan pemerintah, tokoh masyarakat ini bersatu untuk membangun Nabire yang baik.